Kami berikan kepada Pendeta Dewan sebagai pembicara kita. Dipersilakan Pendeta sekalian memperkenalkan diri dan keluarga. Selamat malam, Bapak Ibu, umat-umat Tuhan yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di Colorado. Satu kesempatan yang sangat istimewa buat saya boleh berbagi akan pengalaman hidup, bahkan firman Tuhan yang terlebih, untuk kiranya boleh memberikan kekuatan bagi kita semua, lebih khusus di masa pandemik ini. Nama saya adalah Pendeta Romi Nelwan. Saya tamat dari Universitas Labat tahun 2005, dan setelahnya masuk ke Jawa Timur melayani, dan saat ini saya melayani di Jemaat Pasuruan dan juga dipercayakan untuk menjadi gembala distrik di distrik Pasuruan ini untuk 6 jemaat, termasuk Selapur, kemudian Sukorejo, Jemaat Pisga Pandaan, Jemaat Prigen, maupun Jemaat Sumberwakas. Yang dalam catatan keanggotaan ACMS-nya ada kurang lebih 569 anggota. Istri saya dari Malang, saya dari Tompasok Lama. Salam kenal buat kita semua, dan itu istri saya ada di layar juga, Malan Nelwan. Anak kami satu, Matthew. Dan saat ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan yang berjudul Mencari Keberuntungan di Masa Pandemi. Sebelum kita akan belajar firman Tuhan, mari sejenak kembali saya mengajak kita tunduk kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Ada begitu banyak cara yang kami sebagai manusia ketika menderita berusaha untuk mencari peruntungan hidup. Namun saat ini kami hanya mau datang kepada Tuhan untuk mengerti bagaimana hidup yang beruntung di dalam Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, bersabdalah bagi kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mau bertanya kepada kita semua, kalau saudara merasa saudara beruntung dalam kehidupan saudara, bolehkah lambaikan tangan? Siapa yang merasa beruntung dalam kehidupan saudara? Oh, puji Tuhan. Dari segi apa saudara merasa saudara beruntung? Di tengah pandemi ini, saudara-saudara, ada begitu banyak orang yang menderita. Saya percaya juga saudara demikian. Ketika saya melihat akan jemaat saya melihat bagaimana kesulitan-kesulitan hidup yang mereka alami, rasanya jauh dari keberuntungan dibandingkan sebelum masa pandemi. Ada yang diberhentikan dari pekerjaannya, ada yang kesulitan untuk mencari nafkah, bahkan ada yang terpapar dengan COVID-19. Saudara-saudara, di jemaat saya ini, sudah ada 3 orang yang meninggal karena COVID. Kemudian ada 2 dari keluarga yang meninggal ini yang terpapar namun sembuh. Satu pengalaman yang saya mau bagikan adalah bahwa persoalan utama ketika kita kena COVID bukan seberapa banyaknya pengetahuan rohani yang kita miliki semata yang boleh menolong kita untuk bertahan dari COVID ini, tetapi seberapa kita pasrah dan bergantung kepada Tuhan. Saya melihat saudara-saudara, ini perbandingannya. Pada waktu anggota jemaat kami yang sudah usia 70-an tahun kena COVID, dia itu punya banyak sakit penyakit bawaan. Ini adalah orang yang paling rentan untuk sebenarnya lewat hidupnya. Tetapi kenyataannya dibandingkan dengan 2 umat Tuhan yang lain yang bergumul dari sakit penyakit tersebut, dia survive. Sementara ada 1 anggota jemaat kami yang cara hidupnya
berusaha untuk menerapkan pola hidup yang sehat, selalu berbicara atas nama roh nubuat dan sebagainya. Orang ini gampang menyerah. Saya mulai bandingkan, kok kenapa orang yang memiliki pengetahuan rohani yang lebih baik daripada orang yang sebelumnya, dia mudah menyerah dalam kehidupan. Dan kita tahu penyakit ini, kalau orang itu sudah menyerah, pasti dia akan lewat. Dan benar, saudara-saudara. Dari situ saya mendapatkan pelajaran. Saya boleh merenung bahwa persoalan utama dari menghadapi masa pandemik ini, dari sakit penyakit ini, adalah seberapa kita percaya kepada Tuhan. Bukan seberapa banyak pengetahuan rohani saja yang kita miliki. Banyak orang mungkin memahami Alkitab, membaca. Tetapi kalau dia tidak mengimani juga, maka itu akan menjadi satu kesia-siaan di dalam kehidupannya. Saya tidak tahu dengan saudara-saudara yang ada di Amerika, di Colorado khususnya. Tapi saya dengar daripada Bapak Lloyd bahwa ada beberapa juga yang bergumul ketika terpapar dengan COVID-19 ini. Dan kita tidak tahu sampai kapan. Saya sudah suntik vaksinasi yang kedua. Saya suntik. Tetapi bukan karena disuntik ini yang membuat saya pergi melayani dengan lebih berani, dengan lebih gagah. Bukan. Pada waktu saya harus melayani orang-orang yang terkena ini, saya sejujurnya menangis, saudara. Saya takut. Sejak dari awal COVID ini, saya ini takut. Tapi ketakutan itu saya berusaha pendam. Kenapa? Karena saya punya istri. Karena saya punya anak di rumah. Saya tidak mau mereka melihat ketakutan saya. Bukan karena saya seorang pendeta, bukan. Tetapi karena kalau mental saya sudah down, mereka juga sudah down. Untuk percaya kepada Tuhan itu agak berat. Di situ saya mulai memberanikan diri. Tuhan, apapun yang terjadi, kalau ini kehendak Tuhan untuk melayani, saya akan melayani. Dan benar, saudara-saudara. Sangat sedih sekali melayani umat-umat Tuhan yang meninggal dengan cara COVID ini. Hanya satu orang ya, khususnya di tempat di mana saya lain. Saya tidak tahu bagaimana dengan saudara-saudara yang ada di sana. Tetapi ketika kami diberikan kesempatan untuk melayani, hanya satu keluarga yang boleh diizinkan untuk melihat dan bersama-sama di pemakaman untuk melihat jenazah keluarga, orang tokoh-tokoh gereja yang lain juga demikian halnya. Rasanya ini kematian karena COVID ini membuat orang itu tidak dihargai lagi. Coba bayangkan kalau sebelum COVID. Begitu banyak orang akan datang, apalagi kalau di Manado ya kita lihat. Banyak jemaat-jemaat akan datang berhari-hari. Ya, dan lain sebagainya. Tetapi kali ini rasanya tidak ada lagi yang memberikan kekuatan kepada kita. Masa seperti ini adalah masa di mana kita tidak lagi dapat membangun kepercayaan kita kepada Tuhan hanya berdasarkan dukungan orang lain. Saudara-saudara, disinilah kita boleh belajar bahwa kita harus berdiri di kaki kita sendiri untuk percaya kepada Tuhan, sekalipun tidak ada orang yang memberikan dukungan. Saat ini memang saudara-saudara, saya merasa lebih nyaman, lebih tenang untuk melayani. Karena sepertinya orang sudah mulai menganggap biasa ini COVID ya. Orang sudah mulai terbiasa, bahkan sudah banyak yang tidak pakai masker dan lain sebagainya. Sudah menerima kondisi kenyataan ini dan lain sebagainya. Tetapi kenyataannya sakit penyakit ini masih sangat mengerikan. Di awal perkembangan daripada COVID ini, jujur saja dalam pemahaman perkembangan, ini dianggap seperti kutuk karena kita berusaha menggiring akan penyakit ini seperti sampar. Ya, seolah-olah hanya orang-orang yang bukan umat Tuhan yang akan kena seperti yang kita gambarkan kepada bangsa-bangsa Mesir dan sebagainya. Tetapi kenyataannya kita umat Tuhan juga kena dan sebagainya. Paradigma kita tentang COVID mulai berubah. Dan kita mulai menganggap ini sebagai suatu penyakit yang biasa. Tapi apapun itu masih sangat menakutkan hingga saat ini. Itulah sebabnya saya ingin bertanya seperti yang saya sudah tanyakan. Seberapa beruntungnya hidup saya? Seberapa beruntungnya kehidupan saudara saat ini? Saya senang boleh melihat tangan-tangan saudara diangkat untuk menyatakan bahwa saudara sekalipun dalam kondisi COVID seperti ini, sekalipun seperti apa yang pendeta Yoram saksikan tadi, sekitar saudara ada penembakan sebagainya, tapi saudara masih merasa beruntung. Inilah sebuah pemikiran yang perlu kita tetap jaga. Tetapi persoalan utama, apa yang membuat saudara beruntung?
Apa karena saudara sehat semata? Apa karena saudara masih mempunyai makanan di rumah? Apakah saudara mempunyai tempat tinggal di mana yang lain tidak memilikinya? Apakah saudara masih bekerja, mendapatkan penghasilan, dan lain sebagainya? Saudara-saudara, tahukah saudara, ada sebuah patung yang terbuat dari porselen yang sering ditaruh di tempat-tempat usaha. Patung itu adalah manekineko. Atau sederhananya, ini adalah patung kucing ya, yang terbuat dari porselen yang ditempatkan di toko-toko ya. Sebenarnya kalau menurut tradisi ini adalah legenda daripada orang-orang Jepang, tetapi ini juga diyakini oleh orang-orang Tionghoa. Jadi di toko-toko mereka selalu ada apa? Patung manekineko, kucing yang selalu melambai-lambaikan tangan. Sebenarnya bukan tangan ya, karena kita tahu kucing tidak punya tangan, kaki. Ya, lambai-lambaikan. Dalam pemahaman mereka bahwa binatang ini dalam legendanya telah membawa keberuntungan. Itulah sebabnya dengan melambai-lambaikan tangan, dia seolah-olah memanggil keberuntungan. Nah, sering orang menganggap keberuntungan itu hanya dalam bentuk duit semata. Tetapi pada umumnya dia memanggil keberuntungan supaya keberuntungan ada dalam kehidupan keluarga, orang-orang yang ada di sana, orang-orang yang mempercayakan hidupnya kepada sebuah patung tersebut supaya beruntung oleh karena patung itu tidak henti. Pernah saudara lihat patung itu capek melambaikan tangan? Tidak pernah ya, kecuali dia sudah habis baterai ya. Jadi dia selalu ya memanggil dan terus memanggil keberuntungan. Apa yang membuat kita menjadi beruntung dan bagaimana kita menjadi pribadi yang beruntung? Saudara-saudara, dalam takaran dunia, keberuntungan itu dianggap sebagai sebuah kebetulan. Kebetulan. Ya, keberuntungan itu dipandang sebagai sebuah kebetulan. Namun juga ada yang menyatakan bahwa keberuntungan sebenarnya adalah sesuatu yang bisa dibangun, sesuatu yang bisa dicapai. Bagaimana caranya untuk bisa mencapai keberuntungan? Supaya kita beruntung, kita harus punya pendidikan yang tinggi. Supaya beruntung, kita harus punya jabatan yang tinggi. Kita harus punya kalau boleh rumah yang tinggi. Ya, kalau banjir, ya lantai 1 banjir, lantai 2 mungkin masih ada. Ya, kita supaya beruntung, supaya kita punya apa? Harus punya banyak uang, punya relasi yang banyak, dan lain sebagainya. Tetapi apakah benar orang yang punya pendidikan yang tinggi akan selalu beruntung? Apakah benar orang yang punya jabatan yang tinggi akan selalu beruntung? Apakah benar orang yang punya rumah yang tinggi, uang yang banyak, punya relasi yang banyak akan selalu beruntung? Tidak selalu demikian. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau saudara mau hidup di dunia ini dan berharap bahwa selalu akan dipenuhi keberuntungan supaya kita tidak akan menderita. Kalau kita dalam kehidupan kita ini selalu berharap supaya tidak ada kemalangan, tidak ada penderitaan, ya, maka kita tidak realistis, saudara. Sekalipun kita adalah umat Tuhan, kita tidak realistis. Kenapa? Karena kita tahu sejak manusia jatuh ke dalam dosa, penderitaan sudah ada di dunia ini. Bahkan Raja Daud katakan bahwa umat-umat Tuhan pun banyak susahnya, banyak penderitaannya, banyak kemalangannya. Di dalam Mazmur pasal 34 ayat 20. Kemalangan orang benar apa? Banyak. Apakah saudara orang benar? Apa benar kemalangan saudara banyak? Saudara-saudara, ayat itu tidak hanya berhenti di situ saja. Firman Tuhan berkata bahwa sekalipun orang benar itu memiliki banyak sekali kemalangan, tetapi Tuhan meluputkannya. Disinilah berkat kita untuk mencari keberuntungan di masa pandemi ini. Bahwa keberuntungan kita bukan diperoleh karena pendidikan yang tinggi. Coba tanya sama Pendeta Arcengelo. Bagaimana beliau bersama dengan saya dan teman-teman lain berjuang untuk mendapatkan pendidikan. Sementara yang lain tidak perlu bekerja, ya bahkan dapat uang saku, dapat kendaraan untuk pergi kuliah, kita bagaimana? Ya, labor dan sebagainya. Pendidikan yang tinggi, jabatan kekuasaan, harta kekayaan, relasi dan sebagainya.
bukanlah jaminan di dalam kehidupan saya dan saudara untuk terhindar dari segala penderitaan kehidupan di atas dunia ini. Memang benar, kalau kita punya itu, hidup kita akan lebih baik. Tetapi kenyataannya kita tidak akan lebih beruntung daripada mereka. Terkadang saudara-saudara, orang yang punya banyak duit pun akan merasa iri dengan orang yang duduk-duduk di pinggir jalan. Kenapa? Karena mereka bisa menikmati hidup, sementara orang-orang yang seperti itu bekerja dan terus bekerja dan tidak lagi memiliki satu kesempatan untuk menikmati hidup. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jika seandainya saya dan saudara menderita di tengah pandemik ini, jangan pernah membenci kehidupan kita. Hanya karena kita menderita. Kenapa? Karena Yesus sendiri pun ketika dia datang di atas dunia ini, firman Tuhan mengatakan, dia datang, dia merendahkan diri menjadi manusia, menjadi hamba, dia menderita, dia mati dalam ketaatan, di kayu salib dalam segala kehinaan. Kalau kita berkata, saya orang benar, saya tidak pantas untuk menderita, apa hubungannya kita? Kalau kita bandingkan dengan Yesus, ya, kita tidak realistis kehidupan kita. Tidak layak kita membandingkan kehidupan kita jika kita mengatakan bahwa kita hidup jauh lebih menderita dibandingkan dengan apa yang Yesus alami untuk kita. Jangan pernah membenci kehidupan kita hanya karena kita menderita. Karena Yesus telah datang untuk membawa kehidupan kita dari penderitaan kepada kemuliaannya. Hidup ini memang tidak adil. Dan ketidakadilan itu telah dicurahkan kepada Yesus. Dia telah menerima segala ketidakadilan kita. Sehingga kita yang tidak beruntung ini memiliki kesempatan untuk menikmati hidup yang kekal. Bukankah itu keberuntungan yang sesungguhnya, saudara? Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kalau demikian, bagaimana caranya kita di masa sulit seperti ini membangun kehidupan yang penuh dengan keberuntungan? Beberapa nasihat yang bisa saya bagikan kepada kita. Pertama, kita harus benar-benar sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Jadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bukan hanya menjadikan dia sebagai satu kuasa yang hanya dibutuhkan pada waktu tertentu semata. Kalau butuh baru panggil dia. Jadikan dia Tuhan. Biarlah dia yang menguasai kehidupan kita. Karena firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oleh bilur-bilurnya kita sembuh, kita selamat. Bahkan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 17, firman Tuhan berkata, jika Kristus tidak dibangkitkan, apa yang terjadi dengan kepercayaan kita? Sia-sia. Keberuntungan hidup umat-umat Tuhan dibangun atas keyakinan yang penuh kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, mari kita membaca di dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Yosua 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Keberuntungan yang dinyatakan di dalam Yosua 1 ayat yang ke-8 diperoleh jika kita hidup setia sesuai dengan firman Tuhan. Perbandingan antara orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan bisa kita temukan di dalam kitab Mazmur pasal yang pertama. Bagaimana umat-umat Tuhan yang senantiasa merindukan Taurat itu, merenungkan Taurat itu akan seperti pohon, sementara bagaimana yang lain? Orang fasik itu seperti sekam. Saudara-saudara, keberuntungan hidup di masa ini dibangun oleh hidup dengan setia sesuai dengan firman Tuhan, bukan dengan hal-hal duniawi. Yang berikut, bagaimana supaya kita menjadi pribadi yang beruntung? Amsal 28 ayat yang ke-13. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam Amsal pasal 28 ayat yang ke-13.
Keberuntungan itu akan menjadi bagian dari orang-orang yang tidak menyimpan dosa-dosanya, yang tidak menyembunyikan pelanggarannya. Siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Saudara-saudara, kalau kita masih menyimpan kehidupan berdosa kita masih senang dengan pelanggaran-pelanggaran kita tidak akan pernah beruntung. Mungkin status kita di mata manusia kita adalah orang yang terhormat dan sebagainya. Tetapi kita tidak menjadi orang yang beruntung di mata Tuhan. Saudara-saudara, yang berikut, apa yang menjadikan umat Tuhan di masa pandemik ini beruntung? Kita lihat di dalam 2 Raja-Raja pasal 18 ayatnya yang ke-7. 2 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ke-7. Ini adalah pengalaman daripada Raja Hizkia, Raja Yehuda, ketika dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Alkitab mengatakan, maka Tuhan menyertai dia. Kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Apa yang menjadikan dia beruntung? Karena Tuhan yang menyertai dia. Keberuntungan bukan karena saudara menempatkan sebuah porselin yang terbaik yang disebut manekineko untuk memanggil segala keberuntungan. Bukan. Tetapi saudara dan saya akan beruntung ketika Tuhan Yesus menyertai kehidupan kita. Dan janji Tuhan, aku akan menyertai kamu. Bukan sebagian hidupmu saja. Bukan pada hari-hari tertentu saja. Tetapi aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya boleh berani mengatakan bahwa hidup kita jauh lebih beruntung dari seorang wanita yang bernama Marian Chapman. Tahukah saudara kisah tentang wanita yang bernama Marian Chapman ini? Pada usia 5 tahun, saudara, gadis kecil ini diculik. Dia diculik. Kemudian oleh para penculiknya, mungkin tidak tega membunuhnya, membiarkan dia di hutan Kolombia. Ketika dia ditelantarkan di hutan lebat tersebut, maka tidak mau dia berusaha untuk bertahan hidup. Akhirnya saudara-saudara, seperti kisah Tarsan, ya, dia hidup bergaul dengan para kera. Dia dibesarkan oleh para kera yang ada di sana. Dia mulai belajar cara berjalan daripada kera-kera ini. Dia makan apa yang dimakan, buah-buahan, biji-bijian, akar-akaran, dan apa saja yang dimakan oleh para kera dimakan. Bahkan seringkali banyak kera yang memukulnya. Dan setelah dia mempelajari kebiasaan ini, untuk mempertahankan diri, dia juga membalas memukulnya untuk menunjukkan bahwa dia juga adalah sosok yang patut dihormati di kalangan kera tersebut. Saudara-saudara, dia bertahan hidup 5 tahun dengan kebiasaan hidup seperti itu. 5 tahun kemudian, saudara-saudara, dia ditemukan oleh para pemburu liar. Ketika dia ditemukan, wah, ini senang sekali ya, melihat bahwa wanita yang diculik tersebut, kemudian dia hidup dan dibesarkan oleh para kera, kini ditemukan oleh orang-orang. Tetapi kenyataannya tidak dimanusiawikan dia. Gadis kecil ini yang telah berusia 10 tahun kembali dijual di rumah bordil. Dijadikan pelacur. Lima tahun diculik, dibiarkan terlantar dengan harapan mati di hutan yang ganas tersebut, hidup dengan cara binatang. Kali ini setelah diselamatkan justru direndahkan harkat dan martabatnya sebagai seorang wanita dan diperjualbelikan sebagai budak seks. Namun saudara-saudara, selang beberapa waktu lamanya, tetangganya ini melihat penderitaan daripada Marian Chapman ini. Diam-diam dia mulai menyusun rencana. Karena ini berkaitan dengan mafia, dia harus menyusun rencana yang matang. Dan betul,
Dia berhasil menyusun rencana yang matang. Kemudian dia mengambil Marian Chapman ini dan membawa dia meninggalkan negara tersebut dan pergi di Inggris. Dia tinggal di Inggris. Dia mulai hidup normal. Dia belajar untuk hidup normal selayaknya manusia. Dan kenyataannya, saudara-saudara, dia bisa membentuk keluarga. Kemudian anak cucunya berusaha untuk mencari tahu siapakah wanita yang telah menolong akan Marian Chapman ini. Dan dari kisahnya ini, dia menuliskan sebuah catatan sejarah kehidupannya yang berjudul Wanita Tanpa Nama. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, apakah saudara merasa yakin hidup saudara lebih beruntung daripada Marian Chapman ini? Dari kehidupan di atas dunia ini, mungkin kita tidak pernah diculik, kita tidak pernah hidup dengan cara seperti binatang tersebut, kita mungkin tidak pernah dijual dan sebagainya. Tetapi satu hal yang pasti, kita adalah orang yang berdosa, dan kalau bukan tangan Tuhan yang mengangkat kita dari keberdosaan ini kepada kemuliaannya, kita tidak akan seberuntung seperti saat ini. Keberuntungan hidup kita dinyatakan oleh kasih Kristus yang telah menyelamatkan kita, yang telah menebus kita melalui kematiannya di atas kayu salib. Seharusnya tempat di mana kita berdiri dan berada di tiang itu adalah tempat kita. Tetapi dia menggantikan tempat kita. Supaya tempat yang paling rendah yang pernah kita berdiri di atas dunia karena dosa, dia akan angkat tinggi kepada kemuliaannya. Pada waktu dia akan datang pada kali yang kedua. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pengalaman ini dialami oleh Rasul Paulus. Sehingga dalam Roma pasal 8, ayatnya yang ke-35, dia berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Apakah itu penindasan, apakah itu kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, atau pedang? Tidak ada. Kalau saudara dan saya merasa tidak beruntung oleh karena hal-hal yang duniawi, itu adalah hal yang lumrah, manusiawi. Tetapi kalau saudara kehilangan pegangan terhadap Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara adalah orang yang paling tidak beruntung di atas dunia ini. Seperti Rasul Paulus katakan. Itulah sebabnya, kalau kita sedang susah, kita sedang menderita, jangan pernah berpikir Tuhan tidak mengasihi kita. Saudara-saudara, saya berharap lagu ini boleh kiranya diputar menjadi lagu tutup kita. Because he lived. Allah utus Yesus putranya. Dia telah datang ke dunia. Dia telah mati sebagai tebusan. Kuburannya yang kosong bukti bahwa Yesus hidup. Yesus hidup. Hari esok apa? Cerah. Yesus hidup takut lenyap. Karena ku tahu Yesusku hidup. Hidupku pun berarti karena dia hidup. Tuhan memberkati kita. Amin. 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 Terima kasih banyak Pendeta. Amin. 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 Terima kasih Pendeta Newan sudah memberikan satu kekuatan rohani bagi kita semua. Tuhan berkati. Dan tibalah saatnya kita akan mendengarkan lagu penutup Lloyd, Because He Lives. Bukan ini loh. Because He Lives. Bukan itu. Because bukan itu.
Lloyd, bukan ini Lloyd. Nggak dengar si Lloyd ini. Lloyd, bukan itu. Because Because he he lives. Kenapa? Because he Udah lives. disiapkan Om. I can see tomorrow. Lagi direkam Om. Stand his son. Atau ada Simpson di situ. Dia tahu tuh lagu, suruh dia nyanyi. Dipersilakan Simpson. Terima kasih. Terima kasih, Loy. Ya. Doa penutup. Doa penutup. Dipersilakan Pendeta Romi Nelwan untuk menutup acara kita malam ini.
Mari kita kembali berdoa. Ada hati yang penuh dengan sukacita. Kami boleh bawa kehadirat takhta Allah yang kudus. Sebab merasalah kami akan berkat anugerah Tuhan yang terindah. Kami orang berdosa boleh mengetahui bahwa kami boleh memperoleh hidup yang kekal oleh karena Yesus Kristus telah lahir, telah mati, telah bangkit, dan akan datang kembali untuk mengubahkan kehidupan kami yang penuh dengan ketidakberuntungan menjadi beruntung seterusnya di dalam kekekalan. Kiranya oleh pertolongan kuasa daripada Tuhan, umat-umat-Mu yang ada di Jemaat Colorado ini terus diberkati untuk membangun keberuntungan hidup oleh karena Tuhan saja. Biarlah damai daripada Allah Bapa, kasih anugerah Kristus Yesus, serta penghiburan pertolongan kuasa Roh Kudus menjadi bagian kami sekarang, saat ini, besok, bahkan sampai Engkau datang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.